Bagaimana seharusnya kita memahami 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan dalam kitab Wahyu? Ketujuh meterai, sangkakala, dan cawan yang digambarkan dalam kitab Wahyu melambangkan penghakiman terakhir Allah yang dicurahkan atas dunia dan orang-orang yang tidak percaya di akhir zaman. Beberapa orang telah mencoba untuk berargumen bahwa penghakiman yang dibicarakan dalam buku ini adalah hal-hal yang terjadi selama penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi, atau telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Berbagai argumen ini, bagaimanapun tidak bertahan di bawah bukti Alkitabiah dan sejarah, yang menunjukkan pemenuhan di masa depan. Irenaeus, yang hidup pada abad kedua, menulis dalam karyanya Agens Heresies, bahwa Yohanes penulis Wahyu, menerima wahyu pada zaman kita, menjelang akhir pemerintahan Domitianus. Pemerintahan Domitianus berakhir pada tahun 96 Masehi, sehingga sebagian besar sarjana Alkitab memperkirakan wahyu pada pertengahan 90-an Masehi, beberapa dekade setelah kejatuhan Yerusalem di tangan Romawi pada 70 Masehi. Juga di awal penglihatan Yohanes, ia secara khusus diberitahu bahwa hal-hal yang akan dilihatnya di masa depan, karena itu tulislah apa yang telah kamu lihat, yang ada dan yang akan terjadi setelah ini, Wahyu 1 ayat 19. Meterai, sangkakala, dan penglihatan mangkuk cawan ditulis dalam pasal 6, 8, dan 15 dari Wahyu. Setiap penghakiman dipecah menjadi 7 tindakan berbeda, yang membawa kehancuran ke bumi, dan mereka yang hidup pada saat itu. Angka 7 dalam Alkitab sering mengacu pada kesempurnaan, dan atau kelengkapan. Dan fakta bahwa ada 3 kategori penghakiman, mungkin sesuai dengan Trinitas. Dapat menunjukkan bahwa ini adalah penghakiman dari Allah Tritunggal, dan mewakili murkanya yang penuh atas dunia yang memberontak. Penghakiman dimulai dengan penghakiman meterai, pertama kali ditulis dalam Wahyu pasal 5, lalu aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab, tertulis di dalam dan di belakangnya, dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan aku melihat sebuah malaikat perkasa menyatakan dengan suara nyaring, siapa yang layak untuk membuka gulungan itu dan memecahkan segelnya. Dan tidak seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan itu atau melihat ke dalamnya, dan saya mulai menangis dengan keras, karena tidak ada seorang pun yang ditemukan layak untuk membuka gulungan itu atau melihat ke dalamnya. Tua-tua berkata kepadaku, jangan menangis lagi, lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menaklukkan, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan ketujuh meterainya. Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 5. Allah Bapa memegang di tangan kanannya sebuah buku, di mana tangan kanan melambangkan otoritas, yang pada abad pertama sebenarnya adalah gulungan yang terbuat dari semacam papirus yang digulung dari kedua sisi, dan ditutup rapat dengan 7 meterai. Gulungan itu memiliki tulisan di bagian dalam dan luar, yang merupakan ciri khas kontrak di Timur Tengah. Bagian dalam gulungan ini berisi rincian kontrak, dan di bagian luar tertulis ringkasan kontrak. Hanya pemilik properti atau barang berharga yang berwenang secara hukum, untuk membuka segel yang ditempelkan pada gulungan itu. Inilah yang sedang diperlihatkan dalam Wahyu 5. Yesus Kristus, singa dari suku Yehuda, dipersembahkan dengan milik pusakanya, yaitu bumi dan segala isinya. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kujadikan milik pusakamu, dan ujung bumi milikmu. Mazmur 2 ayat 8. Harta miliknya telah dirampas dan dicuri oleh setan, dan isi dokumen itu tidak memuat apa yang menjadi warisan, tetapi bagaimana Kristus akan mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. 6 meterai penghakiman pertama dilepaskan dalam Wahyu pasal 6 dan terdiri dari meterai pertama, ayat 1-2, Antikristus dilepaskan ke dunia. Meterai kedua, ayat 3-4, perang dimulai dan perdamaian hilang. Meterai ketiga, ayat 5-6, kelaparan pecah. Meterai keempat, ayat 7-8, hasil akhir dari perang dan kelaparan, yaitu kematian. Meterai kelima, ayat 9-11, penganiayaan umat Tuhan, yang membawa lebih banyak pembalasan Tuhan di dunia, tetapi tidak sampai kejahatan mereka telah diisi dengan kematian martir terakhir. Meterai keenam, ayat 12-17, gempa bumi besar bersama dengan pergolakan surgawi lainnya. Pembukaan meterai ketujuh terjadi di Wahyu 8, dan menandai gelombang kedua penghakiman, penghakiman terompet. Ketika anak domba membuka meterai ketujuh, ada keheningan di surga selama sekitar setengah jam.
Kemudian aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan 7 sangkakala diberikan kepada mereka. Sekarang ketujuh malaikat yang membawa ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniupnya. Wahyu 8 ayat 1-2 dan 6. 6 terompet pertama terdiri dari penghakiman berikut. Terompet pertama, sepertiga dari bumi, pohon, rumput dibakar. Sangkakala kedua, sepertiga dari makhluk laut mati dan kapal dihancurkan. Terompet ketiga, sepertiga dari air tercemar dan banyak yang mati. Terompet keempat, sepertiga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Sangkakala kelima, belalang setan dilepaskan untuk menyiksa orang. Terompet keenam, 4 setan yang terikat dilepaskan untuk membunuh sepertiga umat manusia dengan pasukan. Bunyi terompet ketujuh menyatakan Kristus segera datang, dan mengantar seri terakhir dan terakhir, dari penghakiman cawan. Lalu aku melihat tanda lain di surga, besar dan menakjubkan, 7 malaikat dengan 7 malapetaka, yang terakhir, karena dengan mereka murka Allah selesai. Dan salah satu dari 4 makhluk hidup memberikan kepada 7 malaikat, 7 mangkuk emas penuh murka Allah yang hidup selama-lamanya. Wahyu 15 ayat 1 dan 7. Sementara banyak penghakiman terompet mempengaruhi sepertiga dari target mereka, penghakiman mangkuk lebih komprehensif dalam efeknya. Mangkuk pertama, luka yang mengerikan pada mereka yang memiliki tanda binatang atau tanda 666. Mangkuk kedua, segala sesuatu di laut menjadi mati. Mangkuk ketiga, semua air tercemar. Mangkuk keempat, matahari membakar dan menghanguskan orang. Mangkuk kelima, membawa kegelapan total atas kerajaan antikristus. Mangkuk keenam, sungai Efrat mengering. Raja-raja dari timur datang, dan adegan diatur untuk pertempuran Armageddon. Mangkuk ketujuh, terjadi gempa bumi yang hebat. Kota-kota bangsa jatuh, badai es besar terjadi. Meterai, terompet, dan mangkuk cawan dalam Wahyu mengajarkan beberapa kebenaran penting. Pertama, akhir zaman Tuhan dan murka abadi tidak bisa dihindari. Akhir zaman tidak dapat dihentikan oleh siapapun atau apapun. Selanjutnya aku adalah Dia, tidak ada yang bisa melepaskan dari tanganku. Aku bekerja, dan siapa yang bisa mengembalikannya? Yesaya 43 ayat 13. Kedua, ada cara untuk menghindari murka Tuhan sebelum datang. Paulus menulis dalam Roma, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Orang percaya tidak akan menghadapi penghakiman, karena dosa-dosa mereka dihakimi ketika Yesus mati menggantikan mereka di kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 21 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Karena itu setiap orang hari ini sebaiknya mendengarkan, dan bertindak berdasarkan apa yang dikatakan Yohanes kepada para pembacanya, saat ia mulai menulis kitab Wahyu. Berbahagialah orang yang membacakan kata-kata nubuat ini dengan keras, dan berbahagialah mereka yang mendengar, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, karena waktunya sudah dekat. Wahyu 1 ayat 3.